wabarakatuh. Saya Siti Makfira ingin menjelaskan apa itu komunikasi lintas budaya. Pertama, apa itu pengertian dari komunikasi lintas budaya? Adalah komunikasi yang dilakukan dalam dunia bisnis baik secara verbal maupun nonverbal dengan memperhatikan budaya tersebut. Bangsa dan negara sangat memperhatikan komunikasi untuk menghindari konflik atau tegangan dalam antar suku, etnis atau antar suku. Yang kedua itu pentingnya komunikasi lintas budaya. Lintas komunikasi dalam budaya itu dalam menjaga keharmonisasian dalam dua orang atau lebih meningkatkan pola kerjasama agar terbentuknya komunikasi kawasan dunia. Itu sangat penting dalam komunikasi lintas budaya. Yang kedua itu memahami budaya dan perbedaannya. Definisi budaya yaitu menurut Lehman Homestreet dan Batty, budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu komponen budaya, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan dimensi hubungan antar manusia. Tingkat budaya yaitu terbagi atas 3. Yang pertama formal, yang kedua itu informal, yang ketiga itu teknis. Yang pertama itu formal. Budaya pada tingkatan ini merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-menurun antara generasi ke generasi lainnya. Yang kedua itu informal. Pada tingkatan ini budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi seterusnya atau berikutnya, baik didengar, dilihat, dipakai dan digunakan. Yang ketiga ini teknis. Pada tingkatan ini buku-buku dan aturan-aturan merupakan hal yang terpenting. Selanjutnya saya akan menyebutkan bagaimana cara mengenal perbedaan budaya. Yang pertama itu nilai-nilai sosial, peran dan status. Yang ketiga itu pengambilan keputusan. Yang keempat itu konsep waktu. Yang kelima konsep komunikasi, yaitu konteks budaya. Yang ketujuh bahasa tubuh, perilaku sosial, dan yang terakhir itu perbedaan hubungan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi dengan orang berbudaya asing. Yang pertama itu belajar tentang budayanya. Ketika merencanakan yang memiliki budaya yang berbeda, seseorang akan dapat berkomunikasi lebih efektif bila sudah mempelajari budayanya. Yang kedua ini cara mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Yang pertama itu asumsikan berbeda hingga suatu persamaan telah terbukti. Yang kedua itu berani mengambil tanggung jawab saat berkomunikasi. Yang keempat itu tidak memberi pendapat. Yang kelima itu tunjukkan suatu penghargaan. Dan yang terakhir itu empati. Selanjutnya yang terakhir itu saya akan menjelaskan yaitu negosiasi lintas budaya. Orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya tentang komunikasi lintas budaya. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.